Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadista Indah Syahyudi dan saya berasal dari kelas AB4904 dengan NIM 104 1040 42500 273. Dan kini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengerjakan project 1 Applikom ini. Nah, yang pertama kita harus mendownload dulu data-datanya semuanya. Tadi saya sudah mendownload yang data salesnya, sekarang yang fungsi if. Nah, apabila sudah di-download, kita buka yang fungsi if-nya dan kita masuk ke data, get data, text CSV, dan kita harus nge-browse dulu, masukkan sales data yang tadi yang sudah di-download. Oh, ini udah masuk. Nah, kalau sudah kayak gini kita load saja. Ini mulai muncul si tabel-tabelnya, dan ini cuma sampai M, kita harus ngerjainnya itu sampai W. Untuk kolom N ini di petunjuk tugasnya itu diisi dengan name. Nah, jadi untuk judulnya kita tulis dulu name, dan untuk rumusnya kita masukkan name kita sendiri. Bila angkanya seperti ini, kita harus klik 2 lalu ke format cells, pilih number, dan ininya yang biasa 1 2 3 4. Nah, habis itu kita tarik garis aja ke semuanya. Ini sih. Nah, udah kayak gini. Terus kalau udah beres yang name, selanjutnya itu faktor underscore name. Kalau yang ini menggunakan rumus ini, rumusnya Reich, pakai rumus Reich. Right, text N2, garis miring 100. Right, oh ininya, maaf. Nah, ini hasilnya. Lalu kalau sudah faktor name, kita lanjut ke performance score. Kita tulis judulnya lagi, performance underscore score. Kalau yang ini dengan rumus if, menggunakan rumus if. Nah, seperti ini. If performance score maaf salah, kalau untuk performance score tuh kita memakai yang sales amount. Jadi ini sales amount dikali dengan faktor name seperti ini, dan langsung sudah jadi. Lalu next,
itu di Q ada kategori performance. Nah, untuk kategori performance ini baru pakai rumus yang if, seperti ini rumusnya. If performance score lebih dari sama dengan 5000 excellent tanda kutip lagi, menggunakan lagi rumus if, lalu pencet lagi performance score ini lebih sama dengan 3000. Pakai lagi rumus if, ini performance score lagi lebih dari sama dengan 1500 tanda kutip dan juga ini average. Kita kasih kutip lagi dan juga titik koma, lalu kutip lagi below average. Kita tanda kutip dan juga tutup kurungnya sebanyak 3 kali. Nah, ini sudah jadi seperti ini untuk kolom Q, dan juga kita lanjut ke kolom R. Di kolom R ini tuh kita disuruh profit per unit. Kita perbesar dulu ininya. Untuk profit per unit ini juga mudah rumusnya. Kita hanya butuh mengkalikan unit price bukan mengkalikan tapi dikurang. Jadi unit price dikurang dengan unit cost. Itu untuk hasil profit per unitnya. Lalu selanjutnya ada di kolom S. Kolom S itu total profit. Kita tulis lagi total underscore profit. Untuk total profit ini tuh profit per unit dikali quantity sold. Jadi kita sama dengan lagi profit per unit dikali dengan quantity sold. Dengan ini. Yang mana tadi? Maaf, ulang lagi. Jadi ini tuh tadi profit per unit dikali quantity sold ini. Nah, ini untuk total profit.
Lalu setelah total profit kita next ke T. Untuk kolom T itu ada profit kategori, kita tulis kembali profit underscore kategori. Nah, untuk profit kategori ini kita menggunakan rumus if kalau nggak salah ya, seperti ini. Kita masuk langsung saja, ditulis rumusnya if ini tidak jelas sepertinya. If total profit if profit per unit udah bener total profit. If total profit lebih sama dengan 1000, itu masuk ke hike ya, hike profit. Profitnya kalau kita masukin hike profit, lalu kita if kembali, if total profit lagi, if total profit lebih sama dengan 500 itu masuk ke dalam medium profit. Bila sudah, lalu kita tulis yang low profitnya, low profit. Lalu kita tutup dengan kurung bila sudah di enter. Nah, ini sudah ada hasilnya. Lalu kita next ke kolom U. Untuk kolom U itu ada diskon kategori. Kita tulis kembali judulnya diskon kategori. Untuk diskon ini kita menggunakan rumus if kembali. If kita cari diskon, if diskon lebih sama dengan 0,15, itu masuk ke dalam hike. Masuk ke dalam hike diskon. Diskonnya udah masukin hike diskon, kita tutup kurung lagi, tutup tanda kutip. Lalu bila sudah, kita masukkan rumus if lagi, diskon lebih sama dengan 0,05, itu masuk ke dalam medium diskon. Lalu jika sudah, kita masukkan lagi rumus if-nya. If diskon lebih sama dengan 0, kita titik koma, kutip, lalu kita sebut ini sebagai low diskon. Benar. Di situ kita tutup kembali. Nah, di terakhir ini kita masukkan no diskon juga. Diskon. Tutup tanda kutip, lalu kita tutup dengan kurung sebanyak 3 kali. Sudah kita enter. Nah, sudah
sudah terlihat hasilnya. Lalu kita masuk ke kolom V. Ini kalau kekecilan tinggal diperbesar saja. Kolom V itu sales priority, sales underscore priority. Untuk ini rumus ini sangat banyak, jadi saya percepat saja ya. Ini dengan menggunakan rumus if lagi dan juga rumus n. Kita cari yang produk kategori. Yang produk kategori sama dengan elektronik. Lalu quantity sold lebih sama dengan 30. Lalu sales channel sama dengan online. Online-nya kita ini. Setelah online kutip, lalu kita tutup dengan ini, lalu baru titik koma. Lalu kita kutip lagi priority A. Kita tanda kutip lagi, lalu titik koma. Kita masuk ke if and lagi. If and dan or. Lalu kita pencet lagi produk kategori sama dengan furnitur. Lalu titik koma, furnitur, kita ke produk kategori lagi. Furnitur produk kategori yang dimana ini sama dengan electronics. Dan sudah kita tutup. Lalu titik koma lagi, quantity sold. Mana quantity sold ini? Quantity sold lebih sama dengan dari 20. Itu kita tutup lagi. Lalu kita titik koma dan juga ketik priority B. Ya, sudah titik koma, lalu kita ke if and or lagi. If and or maaf, yang ini yang untuk prioritinya kita ambil yang if or aja. If or kita ke sales channel. If or sales channel sama dengan online. If or sama dengan online, terus titik koma. Kita ke quantity sold. Quantity sold lebih sama dengan 15. Lalu kita tutup. Lalu titik koma, priority C. Priority C. Bila udah priority C, kita ini lagi kutip, lalu titik koma, kutip lagi priority D. Priority D.
lalu kita kutip lagi dan tutup dengan kurung sebanyak 3 kali. Nah, untuk kolom V sudah selesai. Lalu untuk yang terakhir di kolom W itu ada bonus amount. Bonus amount ini juga lumayan panjang. Untuk rumusnya kita memakai rumus if lagi. If and Q mana Q? If and sama dengan excellent titik 2 pakainya J2 sama dengan returning. Di sini saya akan percepat saja nanti ya, dan saya akan memberikan rumusnya nanti di video. Returning T2 bila tidak jelas sama dengan hike profit kita tutup lagi, lalu tulis dengan E2 dikali 0,15. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita masuk ke if and or lagi. If and-nya if and Q2, maaf. Q2 sama dengan excellent. Kita pakai yang J2 sekarang. J2 sama dengan new. Lalu tutup kurung. New ini, lalu E2 dikali 0,1. Lalu kita giniin dan masuk ke if and or lagi. If and or. Kita masuk ke if and or. Kita pakai yang Q2 sama dengan good. Lalu kita pakai Q2 lagi sama dengan excellent. Oh, tadi jatuh HP-nya. Kita lanjut ke mana tadi? Ini good, ketiga excellent. Kutip ini P2 sama dengan cash. Kita tutup lagi, lalu titik koma pakai yang E2 dikali dengan 0,08, lalu kita titik koma lagi. Setelah 0,08 kita lagi masuk ke if and
Q2 lagi, lalu sama dengan good. Kepencet, sama dengan good. Q2 mana tadi ya, sama dengan good ini, ya udah. Terus T2 sama dengan hike profit. Habis hike profit, ini kita bukan titik 2 tapi kita kurung, baru titik 2, titik koma maksudnya. Lalu E2 dikali 0,06, titik koma, kita if lagi, if Q2 sama dengan average, kita kutip lagi, lalu titik koma, E2 dikali dengan 0,03, titik koma lagi, kita memakai rumus if lagi, Q2 lagi, lalu sama dengan ini below, kalau bisa ya, ini below average, kita tanda kutip lagi, titik koma, ini pakai yang E2 dikali dengan 0,01, lalu titik koma lagi 0, dan untuk kurungnya ada 1, 2, ada yang salah ya, aku udah benerin, nanti aku kasih rumusnya di di videonya. Nah, jadi udah selesai, ini template fungsi if di bagian 1, TB1 nya udah beres.